secara berjamaah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan ta'lim kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ali bin Sahil, yang akan melanjutkan kitab pembahasan kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Sebelum itu mari kita sama-sama buka pengajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'dina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar. Kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah, salah satu minal ashhuril hurum, salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala binasil Quran, kemuliaannya dengan nas Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Di hari Allah menetapkan penciptaan langit dan bumi, minha di antara 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang mulia. Salah satu sardun, 3 bulan secara berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah yang kita sudah berada di dalamnya, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Jadi 3 bulan secara berturut-turut. Wa wahidun fardun, dan 1 bulan tersendiri, yaitu bulan Rajab. Ini bulan-bulan yang dimuliakan. Bahkan fi sadril Islam, di permulaan Islam, yahrumul qital, Allah mengharamkan peperangan di bulan-bulan yang 4 ini. Kalau sudah masuk bulan yang 4 ini, diharamkan peperangan. Sampai turun satu ayat Al-Quran, faqala ta'ala faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Kalian perangilah orang-orang musyrik yang jahat kepada orang Islam dimanapun kalian berada, dimanapun kalian mendapati mereka. Dengan turunnya itu ayat, para ulama mengatakan nusikha, dihapus hukum berperang ada di bulan haram yang 4, sudah dihapus, boleh melaksanakannya. Cuma
Yang dihapus cuma hukum berperangnya saja. Wa baqiyat hurmatuha, kehormatannya, kemuliaannya masih tetap. Dengan apa? Bitad'ifil ujur 'ala ta'at. Dengan dilipat gandakan pahala bagi yang taat di dalamnya, dan wa bitad'ifil wizri 'ala al-ma'siyah, dan dilipat gandakan dosa bagi yang bermaksiat di dalamnya. Wa kita alhamdulillah sudah berada di salah satu bulan haram dan minal ashhuril hajj, termasuk bulan-bulan haji. Dikatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya diketahui. Bulan haji ada berapa? Ada 3 ya. Baru tahu ada berapa? Ada 3. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Itu ashhurul hajj. Artinya apa? Di bulan-bulan yang 3 ini, kalau orang masuk niat melaksanakan ibadah haji, masuk niatnya. Ya, orang niat melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan haji ini, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah, maka niatnya masuk. Ya, cuma orang kalau niat sekarang nekat berarti dia. Karena kalau sudah niat masuk ibadah haji, udah berlaku tuh perkara-perkara yang gak boleh dilakukan. Orang laki-laki gak boleh menutup kepalanya, gak boleh memakai pakaian yang wahid, yang mengelilingi seperti gamis kita ini, ya, atau pakai kaos dalam, gak boleh. Hanya pakai yang biasa dipakai, itu seragam orang yang melaksanakan ibadah haji, surbannya aja kemudian sama yang sarung yang dililit seperti itu. Perempuan gak boleh menutup mukanya, gak boleh pakai sarung tangan, gak boleh pakai minyakan, gak boleh menghilangkan daripada mencabut bulunya, rambutnya, kukunya. Itu berlaku kalau sudah dia niat masuk melaksanakan ibadah haji. Dengan seorang niat di bulan-bulan haji masuk. Wah, jarang yang niat dari sekarang, ya, hampir gak ada. Nanti mereka niatnya mungkin di awal-awal bulan Dzulhijjah, tanggal 5, tanggal 6. Jadi gak terlalu berat di situ. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khaslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin." Kata Nabi SAW, ada 2 perkara, la syai'a, tidak ada sesuatu, afdalu, yang lebih utama, minhuma, dari keduanya. Berarti ini 2 perkara yang hebat ini, perkara yang luar biasa. Yang Nabi katakan tidak ada sesuatu afdalu minhuma, yang lebih utama, yang lebih afdal dari keduanya. Apa itu? Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beriman kepada Allah yang bisa menyelamatkan orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu," kata Nabi. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anugerah yang Allah kasih, nikmatul Islam wa nikmatul iman, itu ajallun ni'am, nikmat yang teragung, nikmat yang terbesar. Itu alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah. Dan sekian banyak nikmat, jutaan nikmat, miliaran bahkan nikmat yang Allah kasih kepada kita, jalluha wa akbaruha, nikmat teragung dan terbesar, Allah jadikan kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah. Itu patut kita syukur itu. Nah, jaga, karena diwanti-wanti dalam Al-Quran, jangan sampai itu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita menjaga keimanan kita, keislaman kita sampai akhir hayat kita? Ulama bilang di antaranya apa? Banyak bersyukur kepada Allah atas itu nikmat. Banyak bersyukur.
maka ulama menganjurkan kepada kita membaca alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, nikmat iman yang Allah anugerahkan buat kita. Banyak bersyukur. Karena orang yang bersyukur akan ditambah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka benar-benar aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana juga untuk menjaga keislaman, keimanan kita sampai akhir hayat kita? Yang kedua diantaranya apa? Banyak-banyak mohon kepada Allah. Mohon agar Allah jaga Islam, iman kita sampai akhir hayat kita. Makanya banyak-banyak doa yang dibaca yang diajarkan oleh Nabi, yang dianjurkan untuk kita baca. Di antaranya kita mohon apa? Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, matikan kami ala dinil Islam. Banyak minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kokohkan Islam kita, iman kita, matikan kita ala dinil Islam, dalam beragama Islam. Karena orang yang meninggal ala Islam itu tamamun ni'mah. Dikatakan al-mautu ala Islam, tamamun ni'mah al-mautu ala Islam. Kesempurnaan daripada nikmat orang yang meninggal ala Islam. Ya, orang yang tahu badar tentang agungnya nikmatul Islam, nikmatul iman, hanya orang-orang tertentu. Mungkin kita belum merasakan. Ada satu kisah begini. Ada seorang ulama, disebutkan dalam sebuah kitab. Seorang ulama ketika beliau berangkat dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Wa fi thariq, di perjalanan ini ulama berjumpa, berpapasan dengan siapa? Berpapasan dengan orang-orang Nasara, yuridun al-kanisa, orang-orang Nasara yang mereka juga pengen pergi ke tempat peribadatan mereka sambil membawa kitab-kitab mereka dalam keadaan bergembira, dalam keadaan senang. Satu sama lain ngobrol, bercanda, ketawa-ketawa. Ini ulama yang berpapasan dengan mereka pingsan langsung jatuh. Akhirnya apa? Ya udah, tetangga-tetangganya bawa lagi, nah gotong nih orang jatuh pingsan, dibawa ke rumahnya udah. Tapi di rumahnya siuman sadar. Ada yang nanya, bapak kenapa sakit? Tadi pingsan di jalanan. Oh, saya nggak sakit, dibilang. Alhamdulillah udah sadar. Loh, tadi kenapa pingsan? Apa jawaban dia? Iya, tadi saya ketika ingin berangkat ke masjid di jalanan berjumpa dengan orang-orang Nasara yang mereka juga ingin berangkat ke tempat ibadah mereka dalam keadaan girang, senang sambil membawa kitab mereka. Ketika saya menyaksikan mereka, tadzakartu ni'matal Islam, saya teringat akan nikmat Islam, alladzi an'amana Allah, yang Allah telah anugerahkan kepada kami, ala ni'matil Islam wal iman, untuk saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kuat ingat itu nikmat, pingsan langsung. Itu agungnya daripada nikmatul Islam. Yang sadar akan nikmat itu yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita, ya orang-orang khusus tuh yang Allah beri itu. Ya. Nah, kita pertahankan ini nikmatul Islam, iman sampai akhir hayat kita. Dengan apa tadi itu? Dengan memohon kepada Allah agar Islam, iman kita ditetapkan sampai akhir hayat kita, dan banyak-banyak bersyukur atas itu nikmat. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Muhammad, ada dua perkara yang tidak ada sesuatu lebih afdal, lebih utama dari dua perkara itu. Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat buat orang muslim. Memberikan manfaat buat orang muslim dalam hidup kita, ya, sisa hidup kita. Al-Fakir sering sampaikan sisa hidup kita, karena kita di dunia enggak lama.
dibanding akhirat yang kekal abadi, dunia yang mahdud, yang terbatas. Itu nggak ada bandingannya. Sesuatu yang terbatas dengan sesuatu yang tidak terbatas, nggak ada bandingannya. Ini mahdud, terus sebentar. Hidup di dunia nggak lama, sebentar. Bahkan Nabi mengatakan apa? Aqrabu ma yuntadhar, penungguan yang nggak lama, yang bakal kepada kita, yang namanya kematian suatu saat bakal datang kepada kita. Al-maut ya'ti baghtah, kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Gak pandang dulu, yang tua, yang muda juga banyak yang meninggal, betul? Wah, semuanya kita bakal pulang ke rahmatullah. Yang terbaik apa? Persiapkan diri kita untuk bekal amal kita menghadap yang namanya kematian. Karena Nabi itu perintahkan kita banyak-banyak ingat yang namanya kematian. Kata Rasulullah, aksiru min dzikri halimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian akan mengingat pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan? Al-maut, yaitu kematian. Banyak ingat, ya, kita bakal pulang ke rahmatullah. Persiapkan jadi orang yang cerdas, yang pintar versi Nabi. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas, orang yang introspeksi diri gitu tadi. Dirinya yang ditunjuk, bukan orang lain. Orang lain gak ada urusan sama kita, diri kita. Bagaimana kita, bagaimana sholat kita, bagaimana bacaan Quran kita. Saya udah bisa baca Quran tapi belum sih. Jadi tunjuk diri masing-masing, introspeksi diri, kaca diri kita. Bukan urusan orang lain, bukan. Introspeksi diri masing-masing. Itu hakikat orang yang cerdas, kata Nabi. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Karena etikat kita, keyakinan umat Islam, orang meninggal bukan selesai. Itulah hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Makanya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu mengatakan an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Dia mengatakan manusia pada tidur sekarang, dia bilang. Kapan meleknya? Tar udah mati baru melek, dia bilang. Baru sadar, oh ini yang manfaat, ini yang kagak manfaat. Luar biasa. Jadi kata Nabi Muhammad apa? Khaslatan, ada dua perkara, la syai'a afdalu minhuma. Gak ada sesuatu yang lebih utama dari keduanya. Yang pertama apa? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat buat orang-orang muslim. Dengan apa memberikan manfaat? Banyak, sesuai kemampuan masing-masing. Bil magal, bisa dengan ucapan. Au bil jah, yang punya kedudukan bisa dengan kedudukannya. Au bil mal, yang punya harta dengan hartanya. Au bil badan, atau bisa dengan badan kita, memberikan manfaat kepada kaum muslimin sesuai kemampuan kita masing-masing. Itu termasuk dikatakan oleh Rasulullah amalan yang paling utama, iman kepada Allah dan memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, bahkan dalam sebuah hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, ahabbul ibad ila Allah Ta'ala anfa'un nas linnas. Hamba yang paling disenangi kepada Allah Subhanahu wa taala, anfa'un nas linnas, adalah yang paling manfaat buat orang lain. Masyaallah. Bagaimana Islam mendekatkan bukan hanya kita hubungan kepada Allah, tapi hubungan kepada makhluk Allah. Ya, hablum minallah juga hablum minan nas. Bahkan Nabi bilang apa tuh? Ahabbul ibad ila Allah Ta'ala, hamba yang paling disenangi oleh Allah, anfa'un nas linnas, yang paling bermanfaat buat orang lain. Tadi yang Al-Faqir sampaikan, menurut kemampuan masing-masing. Bisa dengan ucapan, bisa dengan kedudukan, bisa dengan harta, bisa dengan badan. Wa afdalul a'mal, dan amal yang paling utama, idkhalu surur ala qalbil mu'min, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Itu amal yang paling utama. Di antaranya apa? Menggembirakan orang lain. Jangan buat orang jadi susah gara-gara kita. Jangan buat orang hatinya sakit gara-gara kita. Karena gara-gara ucapan, ya leset, orang tersinggung. Ini bahaya. Ini amal yang terbaik. Wa afdalul a'mal idkhalu surur ala qalbil mu'min. Amal yang paling utama, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin.
yadrud anhu ju'an, yang lapar dikasih makan, au yakshifu anhu karban, yang lagi sulit dibantu, au yaqdi lahu dainan, wah masya Allah nih, yang punya utang dilunasi. Ini bagaimana hubungan nggak hanya kepada Allah, juga hubungan kepada manusia, itu perintah. Nggak cukup orang ibadahnya hebat, sholatnya rajin, puasa rajin, segala macam, tapi hubungan sama manusia nggak baik, bukan dianggap orang yang soleh. Tahu definisi orang soleh? Sering kita dengar, bahkan kita mohon ij'alna minas salihin, ya Allah jadikan kami sebagai orang-orang soleh, salihin wa salihat, kan begitu? Ya. Apa sih definisi orang yang soleh? Berat. As-soleh dikatakan man qama bi huquqillah wa huquq ibadillah. Orang yang dikatakan orang yang soleh, orang yang melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak-hak hamba Allah. Al-ghaib bi huquqillah wa huquq ibadillah. Orang yang melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak hamba Allah. Berat. Jadi hablum minallahnya baik, hablum minannas juga baik, baru disematkan kepadanya as-salih. Nah, ini definisi kita tancapkan, bukan penunjuk orang. Kita tunjukkan pada diri kita masing-masing, begitu. Bagaimana hubungan saya dengan Allah, bagaimana hubungan saya dengan hamba-hamba Allah yang lain, begitu. Wa khaslatan, yang kedua kata Nabi Muhammad, wa khaslatani la syai'a akhbasu minhuma. Kebalikan dari yang pertama. Dua perkara kata Rasulullah yang tidak ada sesuatu akhbath, anjas, yang lebih buruk, yang lebih najis dari keduanya. Khoslatan, dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih buruk, yang lebih najis dari keduanya. Apa? Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Yang kedua, wadurru bil muslimin, membahayakan kepada orang muslim. Ini dua kata Nabi Muhammad yang enggak ada lagi abkhas, yang lebih buruk, yang lebih najis dari keduanya. Apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah, wadurru bil muslimin, dan membahayakan kepada kaum muslimin. Ini bahaya. Syirik kepada Allah, menduakan Allah, percaya kepada kekuatan selain kekuatan Allah. Dosa yang nggak diampuni, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai tuh, ya, kita berbuat syirik. Bahkan ulama mengatakan terbagi dua, ada asyirkul akbar wa syirkul asghar. Syirik besar, kecil. Kalau yang besar itu menyekutukan Allah, naudzubillah, harus kembali mengucapkan dua kalimat syahadat karena keluar dari Islam itu, murtad, naudzubillah. Wa syirkul asghar, syirik yang kecil apa? Ar-riya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyirkal asghar. Nabi mengatakan hati-hati kalian berbuat syirik kecil. Sahabat tanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi menjawab, ar-riya, sifat riya. Beribadah kepada Allah, gambarannya ibadah, cuma dalam ibadahnya menyertakan selain Allah. Walam yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Enggak boleh itu. Dia menyekutukan dengan ibadahnya akan seseorang. Contohnya begini, orang ibadah sholat kan harusnya apa? Murni lillah, untuk Allah. Tapi dia sholat juga tujuannya biar orang lihat, biar dipuji sama orang, yang hasilnya orang asalnya lillah, untuk Allah semata. Dia menyertakan kepada yang lain, ya, menyertakan kepada yang lain, biar dilihat sama orang rajin dan lain sebagainya. Itu namanya asyirkul asghar, menyertakan dalam ibadahnya, bukan murni hanya untuk Allah, yang pada ibadah lillah, untuk Allah semata, tapi menyertakan yang lainnya. Itu asyirkul asghar. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, khoslatan, ada dua perkara, la syai'a abkhasu minhuma, tidak ada sesuatu yang lebih buruk, yang lebih najis dari keduanya. Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua membahayakan kepada kaum muslimin. Ya, membahayakan dengan apa saja ini, dengan ucapan yang jahat, nyakitin hati orang lain,
dengan hartanya dipergunakan untuk membahayakan orang lain dan lain sebagainya. Nah, dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Alaikum bi mujalasatil ulama ay al-amilin, wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah Ta'ala yuhil qalbal mayta bi nuril hikmah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bi mujalasatil ulama, lazimkanlah oleh kalian duduk bersama mereka para ulama al-amilin yang mengamalkan daripada ilmunya, para ulama-ulama kita, orang-orang soleh, para kiai-kiai kita yang kita saksikan orang-orang hebat, dekat sama mereka, kenal sama mereka, ada hubungan dengan mereka. Jangan benci kadang-kadang, naudzubillah, benci sama ulama. Ini salah kaprah ini, benci sama ulama. Kita harus lihat zahirnya aja udah. Husnuzan lebih baik. Nabi bilang, duduklah kalian bersama para ulama. Wastima kalamil hukama, dan menyimak ucapan al-hukama, orang-orang yang bijak, yang bijaksana, al-hukama, nasihat-nasihatnya simak. Kenapa? Fa inna Allah Ta'ala yuhil qalbal mayyita, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya ilmu. Ini hati yang mati, yang keras, yang dihidupkannya dengan apa? Dengan cahaya ilmu. Kama yuhil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersah dengan air hujan. Tanah yang tandus, yang gersah, dihidupkan oleh Allah, disuburkan dengan air hujan. Begitu hati kita. Hati kita mati, hidupkan dengan apa? Binuril hikmah, dengan cahaya ilmu, dengan cahaya hikmah. Makanya penting tuh orang-orang yang hadir majelis ilmu penting, karena ilmu itu dikatakan idzaul qalbi, makanan hati. Ilmu makanan hati. Pernah Al-Imam Fathul Al-Musiri rahimahullahu ta'ala berkata kepada murid-muridnya dalam satu majelis, beliau mengatakan, alaysal marid idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Bukankah orang yang sakit itu kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, bakal mati? Orang sakit, udah sakit, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, bahkan nggak dikasih obat, ya mati bakal cepet kan begitu. Orang sehat aja bakal sakit, apalagi orang yang udah sakit bakal cepet pulang ke rahmatullahnya. Maka murid-muridnya bilang, bala ya Syekh, iya betul wahai tuan guru. Maka itu Syekh Al-Fathul Al-Musili mengatakan, wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati dibilang, idza muni'al ilm wal hikmah salasata ayyam yamut, hati kalau tercegah dari ilmu dan kalam-kalam hikmah 3 hari saja bakal mati hati kita, keras hati kita. Hati yang mati kenapa? La taqbalun nasihat, enggak terima nasihat, menolak akan yang hak dan lain sebagainya. Itu sebab daripada matinya hati. Jadi ilmu itu gidaul qalbi, makanan hati. Sehingga ada seorang ulama, beliau dalam satu majelisnya, majelis yang kita begini, selesai majelis apa? Kan biasa baca doa segala macam, ya doanya dibaca unik sama dia. Yang dibaca sama dia doa habis makan. Dibaca alhamdulillah alladzi an'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa yang dibaca habis apa tuh? Habis makan, apa kan? Mesti hafalin habis makan baca doa. Minimal alhamdulillah. Yang lebih hebat lagi, dihafalin doa yang dibaca sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Murid-muridnya pada bingung ya. Kelar majelis gurunya baca doanya habis makan. Kan unik begitu ya. Ada yang protes, wahai guru, kok yang dibaca doa habis makan? Lo makanan kagak ada, air kagak ada. Di sini alhamdulillah ada sudu kafe, apa di sini ntar. Iya, itu kagak ada. Apa jawaban gurunya? Iya, tadi yang kalian dengar
yang kalian baca juga makanan dibilang, cuma makanan hati. Al-ilmu idzaul qalbi, ilmu itu adalah makanan hati. Jadi subhanallah tuh. Yuk kita perhatian sama jasad kita kan, makan tiap hari betul, minimal 3 kali, yang 5 kali juga banyak. Ya, juga harus perhatian dengan makanan hati kita. Apa makanan hati kita? Berupa ilmu yang bermanfaat. Itu luar biasa. Zaman sekarang banyak orang yang lari dari para ulama, nggak dengar nasihat-nasihat para ulama, sesuai hawa nafsunya, nggak cocok dengan hawa nafsunya, nggak terima. Ini bahaya. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullah bisalathi baliyat. Kata Rasulullah, akan datang satu zaman kepada umatku, ini minal mughayyabat, perkara yang gaib yang Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Ini diantara mukjizat. Minal mughayyabat, perkara yang gaib yang belum terjadi. Nabi katakan, sayati zaman ala ummati, akan datang satu zaman terhadap umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka lari dari para ulama dan lari daripada al-fuqaha, para ahli fikih. Fayabtalihimullah bisalati baliyah, sebab mereka lari, Allah akan uji mereka dengan 3 ujian, dengan 3 cobaan. Apa yang pertama? Yarfa'ullah al-barakata min kasbihim, Allah akan cabut keberkahan dari usaha mereka. Kita kan pengen berkah, betul, ada dikit berkah, apalagi banyak berkah, atau berkah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Minta yang berkah kepada Allah. Yang berkah itu harta yang kita punya, enggak dibawa buat maksiat. Anak kita menggunakannya bukan hal-hal yang dilarang sama Allah. Itu harta yang berkah namanya, yang disalurkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama tuh, sebab lari dengan para ulama dan ahli hadis fikih, Allah cabut kepada mereka ya keberkahan dalam usaha mereka. Nauzubillah. Yang kedua, wasanya yusallitullah taala alaihi sultanan zalimah, Allah akan memberikan buat dia ya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim akan Allah berikan pada negaranya, kawasannya, pemimpin yang zalim, sebab lari dari para ulama, enggak dengar ucapan para ulama. Yang terakhir yang parah apa? Nauzubillah, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mereka akan keluar ke dunia tanpa membawa keimanan kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ini kan yang kita khawatirin nih. Yang kita khawatirin, keluar kita, dicabut umur kita, keluar dari dunia tanpa membawa keimanan. Ini bahaya. Mau kita minta kepada Allah, matikan kita, tetapkan kita ala dinil Islam, ala iman. Minta. Orang tergelincir meninggal dunia enggak membawa keimanan kepada Allah. Nauzubillah. Dilencengkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Mata 'alal kufur, meninggal dalam keadaan enggak beriman kepada Allah Subhanahu. Di antara sebabnya apa tuh? Lari, enggak dengar daripada ucapan para ulama al-amilin. Kadang-kadang nauzubillah, bukan lari aja, ulama digibahin, diomongin, ya, dihasutin, dibenci. Masya Allah, nggak boleh begitu. Jangan kita mengotori lisan kita, jangan kita mengotori tangan kita. Zaman sekarang mah diem aja nggak ngomong, cuma tangannya nih, jarinya masya Allah lancar banget. Lu kagak ngomong dia, sama. Dikatakan al-kitabatu taqumu maqamal lisan. Tulisan itu sama kedudukan dengan ucapan. Wah, kadang-kadang ditulis itu bahaya, yang diucapin cepat hilang. Tapi kalau tulisan tetap. Makanya ada pepatah Arab mengatakan ma kutib gar, ma khufid far. Yang ditulis tetap, yang dihafal bakal hilang. Kalau pakai ucapan doang, sehari 2 hari hilang. Oh, begitu tulisan, lu kok kagak dihapus, kagak hilang kan begitu. Setahun 2 tahun masih dilihat, bisa dosa jariahnya terus
jalan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada ucapan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Nasihat ucapan dari beliau, sahabat Abu Bakar Siddiq, sama-sama kita ketahui sahabat yang mulia. Bahkan para ulama mengatakan afdhalus sahabat, sahabat yang paling utama, ala tartibihim, atas tertib mereka fil khilafah. Jadi tertib fil khilafah, dalam khilafah, pertama sahabat Abu Bakar Siddiq, kedua sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini ala tartibihim fil khilafah. Itu mayoritas para ulama mengatakan tingkatan keutamaan para sahabat. Yang paling utama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, sahabat yang hebat, yang luar biasa, di samping sahabat dekat sama Nabi Muhammad, sekaligus jadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak beliau Sina Aisyah, ya, putri beliau dinikahkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mendampingi Nabi ketika hijrah, berjalan dari kota Mekah ke Madinah, ada sahabat Abu Bakar Siddiq nih, yang Nabi telah mengatakan apa? Ma fadalakum Abu Bakar bi kasratis shalah, walakin dikatakan apa? Tidaklah sahabat Abu Bakar lebih unggul dari kalian sebab sholatnya banyak, ibadahnya banyak, bukan itu. Tapi kekokohan dalam imannya, bukan berarti ibadahnya sedikit, bukan. Ya, tapi sebab utama menjadi sahabat yang paling istimewa adalah kenapa? Sebab keyakinan kekokohannya yang teguh, yang luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah turun dari peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika orang-orang kafir Quraisy mengingkari, mendustai daripada ucapan Nabi, siapa sahabat yang paling pertama yang mendukung? Sahabat Abu Bakar Siddiq. Makanya dijuluki As-Siddiq, yang mempercayai, radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan apa? Ini kita camkan ucapan beliau. An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, man dakhala al-qabra bila zadin. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa perbekalan. Bekalnya apa nih kuburan kita? Semuanya bakal masuk kuburan ya? Ada yang kagak mau? Kagak mau, matinya di laut berarti. Iya, semuanya bakal masuk ke dalam kubur. Man dakhala al-kubra, siapa orang yang masuk ke dalam kuburan bila zadin, tanpa membawa perbekalan. Apa perbekalannya? Min amal salih, dari amal salih. Fa ka'annama rakibal bahra bila safinah, maka seakan-akan dia menyeberangi lautan tanpa dengan perahu. Ada yang sanggup nyebrang lautan tanpa dengan perahu? Nggak ada yang sanggup. Sejago-jagonya ya orang yang ahli dalam berenang, nggak ada sejarahnya nyebrangin lautan ya. Ada sejarahnya nyebrangin lautan, nggak pakai kapal laut, nggak bisa. Itulah begitu orang yang masuk ke dalam kuburan tanpa membawa bekal, maka seakan-akan orang yang menyeberangi lautan bila safinah, tanpa dengan perahu. Fayagrah, maka dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Jadi bagaimana penting mempersiapkan diri kita ya untuk hari kematian kita nanti. Bahkan dalam riwayat yang sahih Nabi SAW beliau bersabda, yatba'ul mayyit salasa, kata Nabi. Karena kalau ada mayit meninggal, yang ikut kepada mayit 3, kata Nabi. Yang ikut apa? 3. Ahlu wa malu wa amalu. Yang ikut nganterin nih ke kuburannya. Siapa? Ada 3, kata Rasulullah. Keluarganya ngikut, betul. Hartanya ngikut. Yang ketiga, amalnya ngikut. Fayarji usnan, yang 2 pulang, kata Nabi. Yang 2 pulang. Wayabqa wahid, yang 1 tetap sama kita. Yang 2 pulang, siapa yang pulang? Ahlu, keluarganya pulang. Anaknya habis nguburin kita, anak kita habis nguburin kita. Tanahnya dipendar-pendar, tanah jangan balik lagi lo, jangan balik begitu ya. Pulang. Ada secita-citanya bini kita, ada yang menemenin di situ. Terus sayang-sayangnya anak kita ada yang mau kuburan sama bapaknya. Lo kagak ada. Pulang semuanya. Hartanya juga pulang. Mobilnya mayit,
Motornya mayit, tadi nganterin ke kuburan tuh ya. Habis itu apa? Dia mau pulang sama anaknya, betul? Besok ngojek lumayan kan begitu? Iya. Nggak dibawa hartanya dimasukin ke kuburan. Ada yang motornya dimasukin ke kuburan, mobilnya dimasukin ke kuburan, mas antam yang dia punya 5 kilo dimasukin. Kan nggak, udah milik ahli waris semuanya. Hartanya pula, keluarganya pula. Wayab wahid, yang tetap satu kata Nabi bersama dia. Amal solehnya dia. Wah, ini yang kita pikirin nih, yang diwanti-wanti sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amila lima ba'dal maut, ya, beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Karena alam kubur ini alam yang sangat menentukan. Orang kalau selamat di kuburan, oh udah, singgahan setelahnya enteng udah. Kan kuburan ini apa? Singgahan pertama dari negeri akhirat adalah kuburan, alam kubur. Wah, kita harus yakin itu. Ini minal mughayyabat, perkara yang gaib yang telah digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara rukun iman apa sih? Beriman kepada hari akhir. Wa mastamala alaih, dan apa-apa yang mencakup di dalamnya. Alam kubur, kebangkitan dari kuburan, dikumpulkan di padang mahsyar, ditimbang amal kita. Ya, ujung-ujungnya apa? Satu di antara dua, surga atau neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita minta min ahlil jannah, semuanya digolongkan orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan dari sahabat Abu Bakar Siddiq. Dibilang apa? Siapa orang yang masuk kuburan tanpa membawa bekal, seakan-akan dia berenang lautan tanpa dengan perahu, bakal tenggelam. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biberkati hadzal majlis al-mubarak. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan buat kita sehat wal afiyah, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kita mohon juga kepada Allah buat orang-orang tua kita yang masih hidup, panjang umur, sehat wal afiyah. Buat orang-orang tua kita, guru-guru kita telah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita mohon kepada Allah buat anak-anak kita semuanya nih, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, yang bakti sama orang tua, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Dan kita mohon kepada Allah ba'da tulil umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih, setelah panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, Allah matikan kita mati ala husnil khatimah, meninggal dunia ala husnil khatimah, dicabut nyawa kita ala husnil khatimah, dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin salihah. ونوينا كما نوى سلفنا الصالحون في نياتهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا، فتوب علينا توبة تغفر لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن روعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان والسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا رب. يسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول، صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد قص صحبه، والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.